Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinda Mutiara Pasha dengan NIM 200601667, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan mengenai Standar Nasional Pendidikan. Nah, sebelumnya teman-teman juga di sini ada yang belum mengetahui mengenai dari definisi Standar Nasional Pendidikan itu sendiri. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau Standar Nasional Pendidikan disebut juga sebagai kriteria mengenai berbagai aspek dalam Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Nah, dalam Standar Nasional Pendidikan itu juga terdapat 8 standar di antara Standar Nasional Pendidikannya itu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian pendidikan, yang kelima ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir yang kedelapan ada standar sarana dan prasarana. Nah, di sini juga ada tujuan dan fungsi dari Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Yang kedua, berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dan yang terakhir, yang ketiga, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan itu di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dari standar proses. Ya, yang diartikan sebagai standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, standar proses pendidikan juga adalah standar nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan nasional, yang dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, standar proses ini juga berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Nah, standar proses ini juga meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk pelaksanaannya dalam proses pembelajaran yang dijalankan secara efektif dan efisien. Nah, dalam perencanaan proses pembelajaran yang meliputi standar proses yaitu silabus dan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar atau sumber belajar. Nah, silabus sebagai acuan pengembangan rencana pembelajaran yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran seperti KD, mata pembelajaran yang kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, dan satuan pendidikan berdasarkan standar isi atau standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini ada yang kedua yaitu rencana
pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP di sini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam ini, guru merancang penggalan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan tersebut. Terdapat komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi, yang kelima ada tujuan pembelajaran, yang keenam ada materi ajar, yang ketujuh ada alokasi waktu, yang kedelapan ada metode pembelajaran, yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran, yang kesepuluh ada penilaian hasil belajar, dan yang terakhir ada sumber belajar. Nah, di sini juga selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, dalam pedoman umum pembelajaran untuk penerapan kurikulum 2013 ini disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, RPP juga mencangkup pada data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua ada materi pokok, yang ketiga ada alokasi waktu, yang keempat ada tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi, yang kelima ada materi pembelajaran atau metode pembelajaran, yang keenam ada media, alat, dan sumber belajar, yang keenam ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip pengembangan RPP menurut kurikulum 2013. Nah, RPP disusun oleh guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, RPP yang dibuat selalu mengedepankan perencanaan pembelajaran yang nantinya dalam proses belajar mengajar akan mendorong partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, pengembangan RPP yang baik akan mengedepankan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan budaya membaca dan menulis. Nah, yang keempat, ada RPP terdapat cara-cara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan atau memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, yang kelima, perancangan RPP memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara materi pembelajaran yang satu dengan materi pembelajaran yang lainnya. Dan yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai standar nasional pendidikan yang mencangkup standar proses. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.